Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari sertifikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika, yaitu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cucu Neni Mulyani, NPM 182151119, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSA. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga definisi operasional, yang keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam landasan teoritis, 6.1 kajian teori, 6.2 hasil penelitian yang relevan, 6.3 kerangka teoritis, 6.4 fokus penelitian, ketujuh prosedur penelitian, 7.1 metode penelitian, 7.2 sumber data penelitian, 7.3 teknik pengumpulan data, 7.4 instrumen penelitian, 7.5 teknik analisis data, 7.6 waktu dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima gagasan atau ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pengetahuan. Menurut NCTM, menyatakan bahwa komunikasi matematika adalah cara berbagi ide atau mengklasifikasi pemahaman melalui komunikasi ide menjadi objek refleksi, penyempurnaan, diskusi, dan amandemen. Ketika siswa ditantang untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar untuk menjelaskan, meyakinkan, dan menulis dengan bahasa matematika yang tepat. Penjelasan yang disampaikan harus mencakup argumen dan alasan matematis yang logis, bukan hanya deskripsi atau ringkasan prosedural. Komunikasi matematis merupakan satu kemampuan dasar matematis yang esensial dan perlu dimiliki oleh siswa sekolah menengah. Berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa kompetensi yang harus dicapai pada pelajaran matematika salah satunya adalah memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas. Selain itu, kemampuan komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa pada pembelajaran abad 21. Pada kemampuan komunikasi ini, siswa dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Dari kompetensi tersebut, jelas bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan komunikasi, siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam berbicara, menuangkan ide atau gagasan matematis, meningkatkan kosakata, dan kemampuan belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik. Saat ini, mutu pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu indikator yang menunjukkan mutu pendidikan di tanah air cenderung masih rendah adalah hasil penelitian internasional tentang prestasi siswa, yaitu TIMSS. Data survei TIMSS yang digunakan yaitu data survei TIMSS tahun 2015. Penggunaan data survei TIMSS
2015 ini dikarenakan untuk data TIMSS terbaru, yaitu tahun 2019 Indonesia tidak tercatat sebagai peserta pada survei TIMSS 2019 untuk tingkat SMP. Hal tersebut dapat dilihat dari highlight TIMSS 2019 International Result in Mathematics and Science bahwa Indonesia tidak tercatat dalam hasil rata-rata TIMSS 2019 di bidang matematika. Untuk itu, data yang digunakan ini adalah data tahun 2015. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 44 dari 49 peserta pada bidang matematika dengan perolehan skor 397, di mana rata-rata TIMSS berkisaran di skor 500. Berdasarkan data dari internet bahwa SMPN 1 Jamanis untuk hasil UN se-Kabupaten Tasik berada pada peringkat ke-45 pada tahun 2019. Oleh karena itu, hasil survei tersebut kita perlu mengecek kembali bagaimana sebenarnya kemampuan matematis siswa di lapangan dan letak kesulitan siswa dalam mengerjakan soal yang mengukur kemampuan komunikasi matematis, sehingga kita dapat menyusun tindakan atau upaya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kemampuan komunikasi matematis siswa. Salah satu penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki siswa adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan kurangnya keyakinan diri pada siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, step efikasi merupakan salah satu ranah afektif yang mungkin turut mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis. Bandura yang dikutip oleh Mukhid mendefinisikan step efikasi sebagai judgement seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Bandura menggunakan istilah step efikasi mengacu pada keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Dengan keyakinan diri yang dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika akan dapat menilai dan mempertimbangkan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas yang spesifik. Seringkali siswa tidak mampu menunjukkan prestasi akademisnya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka sering merasa tidak yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya akan membuat siswa semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dan ada perasaan mampu pada dirinya. Step efikasi memungkinkan siswa berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Oleh karena itu, step efikasi dalam pembelajaran matematika penting diketahui oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis erat kaitannya dengan keyakinan atau step efikasi siswa dalam menyelesaikan soal, karena keyakinan yang dimiliki siswa dalam kemampuan komunikasi matematis akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki keyakinan diri biasanya mampu melakukan komunikasi dengan baik dan selalu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kemampuan komunikasi matematis dan step efikasi adalah dua hal yang sangat penting dimiliki oleh siswa sehingga memungkinkan terdapat pengaruh step efikasi terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Salah satu materi yang diajarkan pada peserta didik sekolah menengah pertama adalah materi barisan dan deret aritmatika. Pada materi barisan dan deret aritmatika terdapat beragam permasalahan yang harus diselesaikan peserta didik, baik menggunakan gambar, tabel, simbol, model, matematika, atau menggunakan kata-kata secara tertulis maupun lisan. Aspek kemampuan komunikasi matematis yang harus dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika diantaranya menjelaskan ide matematika ke dalam bentuk tulisan, menjelaskan ide matematika ke dalam bentuk visual, gambar, tabel, maupun diagram, dan menjelaskan ide ke dalam ekspresi matematika dengan menggunakan simbol atau notasi matematika yang tepat. Maka diperlukan penelitian yang mendeskripsikan lebih dalam menyelesaikan kemampuan komunikasi matematis terhadap step efikasi peserta didik. Pada
materi barisan dan deret aritmatika. Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari SEP aplikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa SMP ditinjau dari SEP aplikasi pada materi barisan dan deret aritmatika. Yang selanjutnya, ketiga ada definisi operasional. Nah, definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai dengan judul penelitian yaitu analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari SEP aplikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu 1. Analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam analisis pada penelitian ini yaitu menguraikan mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari SEP aplikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika. Yang kedua ada kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah suatu keterampilan untuk mengekspresikan ide-ide matematika yang dilakukan secara terus-menerus baik kepada teman, guru, dan yang lain, diperoleh melalui bahasa lisan maupun tertulis. Selain itu, bisa juga daya pikir siswa dalam menyatakan dan menafsirkan gagasan, ide, dan pendapatnya dalam matematika, baik berupa bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Kemudian dalam proses belajar dan mengajar itu sangat penting dalam mengemukakan suatu pendapat maupun pemikiran kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami komunikasi matematis agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dirancang sebaik mungkin. Selanjutnya, supaya suatu maksud dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, komunikasi matematis sangat penting dikarenakan matematika tidak hanya menjadi alat berpikir untuk membantu siswa untuk mengembangkan pola, menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, gagasan secara jelas, tepat, dan singkat. Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, ada menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Kedua, menjelaskan ide situasi atau relasi matematik secara lisan dan tulisan dengan benda, nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Ketiga, dapat menuliskan jawaban yang lengkap dan penjelasan yang jelas dari suatu permasalahan. Yang ketiga ada SEP aplikasi. SEP aplikasi adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri seorang atau individu terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan dan melaksanakan tugas yang dihadapi sehingga dapat mengatasi suatu hambatan atau rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkannya. Apabila semakin tinggi aplikasi diri, maka semakin Anda percaya diri pada kemampuan yang untuk berhasil. Oleh sebab itu, mereka lebih giat dan lebih tekun dalam berusaha untuk lebih baik. Dengan demikian, dalam situasi yang sulit, orang dengan SEP aplikasi yang rendah lebih cenderung untuk mengurangi upaya mereka atau menyerah sekaligus. Sementara itu, orang dengan SEP aplikasi yang tinggi akan berusaha dengan lebih keras untuk menguasai tantangan. Jadi, itulah yang membuat seorang yang memiliki SEP aplikasi tinggi bisa ditempatkan dalam situasi manapun karena sangat percaya diri dibanding dengan yang memiliki SEP aplikasi rendah. Adapun indikator
step aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Yang keempat, yakin bahwa diri mampu menghadapi hambatan dan kesulitan. Yang kelima, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun sempit atau spesifik. Yang keempat, ada materi, barisan, dan deret aritmatika. Nah, barisan dan deret aritmatika merupakan salah satu materi yang ada dalam pelajaran matematika di kelas 9 semester ganjil berdasarkan kurikulum 2013. Untuk penelitian ini yang akan dibahas materi barisan dan deret, yaitu subbab barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari step aplikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan pada materi barisan dan deret aritmatika tentang kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari step aplikasi siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, ada bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki pembelajaran matematika guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran dalam memberdayakan peran guru matematika dalam meningkatkan kemampuan komunikasi yang ditinjau dari step aplikasi siswa agar dapat dipahami siswa dalam proses pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan mengasah kemampuan komunikasi matematis siswa sesuai dengan step aplikasi yang dimiliki siswa dalam memahami materi pembelajaran matematika, khususnya materi barisan dan deret aritmatika. Yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan menganalisa kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari step aplikasi siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu landasan teoritis. 6.1 Kajian teori. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Nah, pengertian kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, ada pengertian kemampuan, yaitu menurut Suhardi tahun 2003 halaman 24, menurut Stephen P. Robin dalam bukunya Perilaku Organisasi tahun 2003 halaman 52, selanjutnya Muhammad Zain dalam Milman Yusdi tahun 2010 halaman 10. Nah, adapun kesimpulannya, kemampuan komunikasi matematis yaitu menurut pendapat melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu potensi yang dimiliki oleh seorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir dari belajar maupun dari pengalaman yang didapatnya. Selain itu, bisa juga kemampuan itu daya serap seseorang melalui perwujudan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk melakukan suatu tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemudian mampu dalam melakukan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Selanjutnya, setiap orang juga pastinya mempunyai kemahiran yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, kemahiran dapat mempengaruhi potensi yang ada dalam diri seseorang tersebut.
Nah, yang kedua ada pengertian komunikasi matematis. Ada menurut Prayitno dan kawan-kawan tahun 2013, menurut NCTM. Yang ketiga menurut The Intended Learning Outcomes dalam ARMIAT tahun 2009. Halaman 2. Nah, disimpulkan menurut pendapat tersebut bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah suatu keterampilan untuk mengekspresikan ide-ide matematika yang dilakukan secara terus-menerus, baik kepada teman, guru, dan yang lainnya, diperoleh melalui bahasa lisan maupun tertulis. Selain itu, bisa juga daya pikir siswa dalam menyatakan dan menafsirkan gagasan ide dan pendapatnya dalam matematika, baik berupa bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, maupun demonstrasi. Kemudian dalam proses belajar dan mengajar itu sangat penting dalam mengemukakan suatu pendapat maupun pemikiran kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami komunikasi matematis agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dirancang sebaik mungkin. Selanjutnya, supaya suatu maksud dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, komunikasi matematis sangat penting dikarenakan matematika tidak hanya menjadi alat berpikir yang membantu siswa untuk mengembangkan pola, menyelesaikan masalah, dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, gagasan secara jelas, tepat, dan singkat. Nah, selanjutnya ada komponen kemampuan komunikasi matematis, yaitu menurut Abdul Majid menyebutkan ada 5 komponen yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan yang disampaikan, yang ketiga komunikan, yang keempat ada konteks, yang kelima ada sistem penyampaian. Selanjutnya, indikator kemampuan komunikasi matematis. Nah, indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penjabaran dari NCTM dan Sumarmo dalam Susanto 2013. Peneliti menggunakan indikator atau ciri-ciri komunikasi matematis. Antara lain yang pertama ada mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, yang kedua dapat menuliskan jawaban yang lengkap dan penjelasan yang jelas dari suatu permasalahan, yang ketiga menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Nah, menurut Asikin dan Agatha, uraian tentang peran penting komunikasi dalam pembelajaran matematika dideskripsikan. Yang pertama, komunikasi di mana ide matematika dieksploitasi dalam berbagai perspektif, membantu mempertajam cara berpikir siswa dan mempertajam kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika. Yang kedua, komunikasi merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematika para siswa. Yang ketiga, melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika mereka. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis, yaitu solusi alternatif yang dapat mempengaruhi komunikasi matematis secara tertulis, yakni membiasakan pembelajar dan evaluasi yang mengutamakan pada proses dan hasil, serta memahamkan manfaat kemampuan komunikasi matematis secara tertulis. Untuk dapat mengkomunikasikan ide-ide matematis dalam pembelajaran matematika, siswa hendaknya memiliki keyakinan dari terkait kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan ini termasuk dalam ranah afektif, yaitu self-efikasi. Self-efikasi adalah satu ranah afektif yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah kemampuan komunikasi matematis adalah self-efikasi. Nah, yang kedua ada self-efikasi. Pengertiannya yang pertama, menurut Bandura dalam Gufron dan Risnawita tahun 2012, yang kedua menurut King dalam Sulistiyowati 2016, yang ketiga menurut Friedman dan Shustek dalam Ujam Zainuddin
tahun 2015. Nah, dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri seorang atau individu terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan dan melaksanakan tugas yang dihadapi sehingga dapat mengatasi suatu hambatan atau rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkannya. Apabila semakin tinggi efikasi diri, maka semakin Anda percaya diri pada kemampuan untuk berhasil. Oleh sebab itu, mereka lebih giat dan lebih tekun dalam berusaha untuk lebih baik. Dengan demikian, dalam situasi yang sulit, orang dengan self-efficacy yang rendah lebih cenderung untuk mengurangi upaya mereka atau menyerah sekaligus. Sementara itu, orang yang self-efficacy tinggi akan berusaha dengan lebih keras untuk menguasai tantangan. Jadi, itulah yang membuat seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi bisa ditempatkan di mana saja dapat dalam situasi manapun karena sangat percaya diri dibanding dengan memiliki self-efficacy rendah. Adapun komponen self-efficacy menurut Bandura 1997 dalam Suseno 2012, yang pertama outcome ekspektansi atau pengharapan hasil, yang kedua ada efikasi ekspektansi atau pengharapan efikasi, yang ketiga ada outcome value atau nilai hasil. Nah, adapun indikator self-efficacy. Indikator self-efficacy yaitu mengacu pada 3 dimensi self-efficacy, yaitu dimensi level, dimensi generality, dimensi strength. Brown dan kawan-kawan dalam Yunianti Ellis tahun 2016 merumuskan beberapa indikator self-efficacy. Yang pertama, yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Yang keempat, yakin bahwa dirinya mampu menghadapi hambatan yang kesulitan. Yang kelima, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas atau sempit. Bandura membagikan dimensi self-efficacy menjadi 3. Yang pertama ada level, generality, dan strength. Faktor yang mempengaruhi self-efficacy menurut Bandura yang dikutip oleh Sofia dan Raudatus Salamah mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy, yaitu pertama, pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, situasi sosial, keadaan psikologis, dan emosional. Yang ketiga ada materi, barisan, dan deret aritmatika. Nah, di sana terdapat tabel kompetensi dasar dan IPK-nya. Bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada barisan aritmatika. Nah, untuk rumusnya itu ada UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Untuk bedanya yaitu B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Nah, yang kedua ada deret aritmatika. Rumusnya itu yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau bisa juga dengan SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Nah, adapun 6.2 hasil penelitian yang relevan. Penelitian mengenai kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang relevan bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama ada menurut Ani Saidah Zainal Abidin dan Surya Sari Paradiba tahun 2021 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis berdasarkan self-efficacy peserta didik pada materi pola bilangan kelas 8 SMPN 1 DAU. Yang kedua ada menurut Uswatun Hasanah tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis siswa SMP ditinjau dari self-confidence. Yang ketiga, Mudayana tahun 2020, yaitu analisis kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 5 dalam menyelesaikan soal cerita bangun datar di SD Islam Al-Ghafar
Dau Malang. Yang keempat ada Nur Sri Melawati tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari set efikasi siswa SMP atau MTS pada materi bangun ruang sisi datar. Ya, selanjutnya ada 6.3 kerangka teoritis. Nah, pembelajaran matematika merupakan suatu proses kegiatan guru dalam mengajar matematika, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan pelayanan terhadap kemampuan dan kebutuhan siswa tentang matematika agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. Namun, ada penyebab renahnya kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki siswa adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan kurangnya keyakinan diri pada siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, self efikasi merupakan salah satu ranah afektif yang mungkin turut mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis. Bandura menggunakan istilah self efikasi mengacu pada keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Dengan keyakinan diri yang dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika agar dapat menilai dan mempertimbangkan kemampuan diri siswa dalam menyelesaikan tugas yang spesifik. Seringkali siswa tidak mampu menunjukkan prestasi akademisnya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya karena mereka sering merasa tidak yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya akan membuat siswa semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dan ada perasaan mampu pada dirinya. Self efikasi memungkinkan siswa berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Oleh karena itu, self efikasi dalam pembelajaran matematika penting diketahui oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis erat kaitannya dengan keyakinan atau self efikasi siswa dalam menyelesaikan soal karena keyakinan yang dimiliki siswa dalam kemampuan komunikasi matematis akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki keyakinan diri biasanya mampu melakukan komunikasi dengan baik dan selalu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Hal ini dikarenakan jika self efikasi sudah berkembang dengan baik, maka kemampuan komunikasi matematis akan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self efikasi siswa SMP pada materi barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya 6.4 ada fokus penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP ditinjau dari self efikasi pada materi barisan dan deret aritmatika. Nah, selanjutnya ada ketujuh prosedur penelitian. 7.1 metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan melihat hal-hal yang nyata maupun berupa gambar situasi dan hal-hal yang nyata yang dilihat kemudian dianalisis dengan cara dideskripsikan. Selain dideskripsikan, hal tersebut identifikasi terhadap aspek-aspek yang ada. Hal ini didukung oleh Bogan dan Taylor dalam Subandi tahun 2011 yang mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif merupakan langkah-langkah penelitian yang mengeluarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk kata-kata tindakan kebijakan. Selanjutnya ada 7.2 sumber data penelitian.
Sumber data yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa tes tulis, angket, wawancara, dan beberapa kutipan sumber jurnal penelitian, kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari sertifikasi dari internet. Yang 7.3, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiono 2018. Adapun teknik pengumpulan data oleh peneliti meliputi angket, tes, wawancara. Nah, adapun instrumen penelitiannya yaitu dalam penelitian kualitatif yang terjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian. Kualitatif penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti yaitu Sugiono tahun 2018. Instrumen yang digunakan penelitian sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada layar tabelnya. Selanjutnya ada angket sertifikasi. Selanjutnya ada tes kemampuan komunikasi matematis. Soal tes kemampuan komunikasi matematis pada penelitian ini yaitu materi barisan dan deret aritmatika kelas 9 semester ganjil. Teman-teman bisa lihat tabelnya pada layar. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dilakukan untuk mengklasifikasi hasil jawaban subjek penelitian pada instrumen tes kemampuan komunikasi matematis sesuai dengan indikator. Wawancara dapat dibuktikan dengan merekam menggunakan handphone sehingga data yang diperoleh dijamin keabsahannya. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Apfijal 2015 mendefinisikan analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengolah data dalam bentuk kata-kata, bukan berupa data statistik. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dari wawancara, pengamatan, yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto, dan lain-lain. Adapun tahapan analisis yang pertama ada reduksi data, selanjutnya penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Nah, yang 7.6 waktu dan tempat penelitian yaitu pada bulan April sampai Mei 2021 penelitian ini buat. Daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian dan penelitian ini adalah di Tasikmalaya dengan objek penelitiannya yaitu siswa kelas 9 SMPN 1 Jamanis. Nah, adapun lampiran-lampirannya untuk tes angket sertifikasi teman-teman bisa lihat pada layar. Selanjutnya ada tes soal kemampuan komunikasi matematis. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.